Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Tri Nurhayati dan kita akan membicarakan tentang klasifikasi makhluk hidup. Materi kelas 7 semester 1. Makhluk hidup atau organisme pasti memiliki ciri. Nah, ciri apa saja yang harus dimiliki oleh suatu makhluk hidup adalah yang pertama, bernafas atau melakukan respirasi, kemudian makan dan juga minum. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan gerakan atau bergerak, terus kemudian tumbuh dan berkembang, melakukan reproduksi atau berkembang biak, iritabilitas atau peka terhadap rangsang, dan melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungannya. Itulah ciri yang harus dimiliki oleh sebuah organisme atau makhluk hidup. Beraneka ragamnya makhluk hidup yang ada akan lebih mudah kita pelajari jika kita mengklasifikasikannya. Nah, klasifikasi makhluk hidup atau organisme itu adalah dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan juga mempelajari dari makhluk hidup tersebut sehingga jelas pada akhirnya akan lebih untuk menguntungkan dari manusia sendiri. Dasar dari klasifikasi ada beberapa, yaitu yang pertama berdasarkan dari persamaan dan perbedaan dari yang dimiliki, kemudian melihat pada ciri bentuk tubuh atau morfologinya, dan juga pada alat dalam tubuh atau anatomi. Selanjutnya bisa juga melihat pada manfaat, ukuran, kemudian dari cara hidup makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, menurut seorang tokoh yaitu bernama Linnaeus yang membuat takson dengan urutan sebagai berikut. Pada takson hewan, tingkatan tertinggi diduduki oleh kingdom yang berarti kerajaan. Jika pada tumbuhan itu adalah regnum. Sedangkan di bawah dari kingdom adalah phylum pada hewan. Kalau pada tumbuhan yaitu divisi. Kemudian dalam satu phylum atau dalam satu divisi itu tersusun dari beberapa kelas yang berbeda. Dalam satu kelas tersusun atas beberapa ordo yang berbeda. Dan satu ordo terdiri dari beberapa famili yang berbeda. Satu famili tersusun atas beberapa genus yang berbeda. Dan satu genus tersusun atas beberapa spesies yang sama. Berarti tingkatan takson tertinggi adalah kingdom atau regnum jika pada tumbuhan, dan tingkatan yang terendah adalah spesies atau jenis. Untuk kingdom maupun regnum memiliki anggota yang perbedaannya lebih banyak, sedangkan pada spesies memiliki anggota yang persamaannya lebih banyak dibanding yang lain. Pada perkembangan berikutnya, seorang tokoh yang bernama Whittaker membagi organisme ke dalam 5 kingdom, yaitu yang pertama adalah kingdom Monera, di mana terdiri dari organisme bersel satu dan belum memiliki membran inti sel. Kemudian berikutnya adalah Protista atau protozoa. Ini bersel satu tetapi sudah memiliki membran inti sel, terdiri dari amuba dan alga. Selanjutnya ada fungi atau jamur yang terdiri dari Ascomycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, dan Deuteromycotina. Kemudian ada kelompok tumbuhan dan ada yang kelima adalah kelompok hewan. Pada kelompok tumbuhan atau kingdom Plantae itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu tidak berpembuluh dan berpembuluh. Berpembuluh di sini artinya mempunyai jaringan pembuluh pada tumbuhan, yaitu xilem dan phloem. Untuk tumbuhan yang tidak berpembuluh berarti tidak memiliki jaringan xilem dan phloem, itu terdiri dari lumut. Sedangkan yang berpembuluh atau yang memiliki xilem dan phloem terdiri dari paku-pakuan atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau kelompok Spermatophyta. Untuk tumbuhan berbiji sendiri terbagi menjadi biji tertutup, yaitu
angiosperma, biji terbuka yaitu gimnosperma. Untuk biji tertutup terbagi menjadi tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua yaitu dikotil. Langkah berikutnya, untuk kita lebih memudahkan, kita bisa juga membuat dengan kunci determinasi, yaitu cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkan pada takson atau kelompok dari organisme tersebut. Kunci determinasi ini adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Baik, selanjutnya untuk contoh dari kunci determinasi. Ada 3 pertanyaan di situ, yaitu nomor 1 untuk mangga, kemudian nomor 2 jagung, dan nomor 3 padi. Kita ambil nomor 1, yaitu mangga. Seperti kamu ketahui, mangga itu mempunyai biji berkeping 2. Berarti dari kunci determinasi dari nomor 1 sampai nomor 4, lihatlah pada nomor yang terakhir, yaitu pada nomor 4. Mangga kamu ketahui adalah berkeping 2. Berarti kamu ambil 4B. Selanjutnya, nomor 4 itu asalnya dari nomor 3, yaitu pada bagian 3B, berbiji tertutup. Sedangkan nomor 3 berasal dari nomor 2, yaitu 2B, tumbuhan berbiji. Dan yang nomor 2 berasal dari nomor 1, yaitu 1A, tumbuhan berpembuluh. Berarti keterangan untuk mangga mempunyai kunci determinasi berasal dari 1A, 2B, 3B, dan 4B. Selanjutnya kita mempelajari tentang kingdom animal atau hewan. Terdiri dari avertebrata atau tidak bertulang belakang yang terdiri dari porifera, hewan berpori, coelenterata atau berkolon, kemudian ada moluska atau hewan yang bertubuh lunak, dan pada cacing ada platyhelminthes, nematelminthes, annelida, kemudian echinodermata atau berkulit duri, dan ada arthropoda. Selanjutnya untuk yang hewan bertulang belakang atau vertebrata, terdiri dari Pisces atau ikan, reptil yaitu yang melata, amfibi yaitu yang 2 alam, kemudian aves pada kelompok burung, dan mamalia atau hewan yang menyusui.